Miskonsepsi literasi. Dalam catatan historis, Indonesia sudah mengenal literasi sejak zaman dahulu kala, di mana dibuktikan dengan temuan peninggalan tulisan-tulisan bersejarah pada prasasti, candi, maupun kitab-kitab kuno lainnya. Ada beberapa pandangan yang keliru pada masyarakat kita dalam memahami literasi, atau kita namakan sebagai miskonsepsi literasi. Yang pertama adalah pandangan tentang tradisi bertutur yang telah mengakar tumbuh dan berkembang di masyarakat kita, menghambat literasi membaca. Tetapi, berdasarkan beberapa penelitian, terdapat hubungan yang sangat erat antara kecakapan berbahasa lisan dengan kesiapan membaca. Perbendaharaan kata dari seorang anak yang memiliki kecakapan lisan yang baik sangat membantu ketika dihadapkan dengan pengalaman membaca. Yang kedua, anak-anak usia dini harus diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Alih-alih memaksakan anak usia dini untuk bisa membaca, sebaiknya kita lebih menekankan pada minat anak dalam literasi. Anak-anak secara natural bisa belajar bahasa tulis dan bahasa lisan melalui interaksi dengan orang dewasa dengan situasi keaksaraan. Sama halnya juga dengan membaca dan berhitung. Yang ketiga, tentang pengertian literasi sebagai sebuah aktivitas membaca aksara atau huruf. Dalam pandangan UNESCO tahun 2018, literasi diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan, dan menghitung menggunakan materi cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konsep. Yang keempat, konsep literasi disamakan dengan keterampilan membaca. Konsep literasi sesungguhnya mencakup kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, dan semuanya memiliki hubungan yang erat. Belajar untuk membaca berkaitan dengan kemampuan bahasa dalam mengenal huruf, mengeja, dan instruksi yang cenderung lebih sederhana, bisa dikuasai di tingkat dasar dalam waktu singkat. Membaca untuk belajar adalah kemampuan lintas disiplin yang menempatkan membaca sebagai alat untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Membaca bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk tujuan belajar yang lebih besar. Yang kelima, literasi adalah pelajaran bahasa dan sastra. Oleh karena itu, literasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru bahasa dan sastra. Sebenarnya, jika literasi disematkan di hampir semua topik, maka literasi dapat menggantikan istilah pengetahuan dan keterampilan, seperti literasi keuangan, literasi budaya, literasi sains, literasi komputer, dan sebagainya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan subscribe. Bunyikan lonceng pemberitahuan untuk berlangganan video menarik lainnya.